Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Jika Anda menganggap sesuatu yang mulia sebagai kehinaan, maka hinalah dia. Dan jika Anda tak mengharapkan sesuatu, maka jiwamu akan melupakannya. Allah akan memberikan karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. At-Taubah 59. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang melompat dari jendela. Di salah satu jari tangan kiri laki-laki tersebut melingkar sebuah cincin. Ketika laki-laki itu meloncat, cincin itu tersangkut pada sebuah paku yang ada di jendela. Dengan jatuhnya tubuh laki-laki yang berat itu, paku yang ada di jendela itu menarik jari dan putuslah. Tangan kiri laki-laki itu tinggal 4 jari. Ia pun berkata pada dirinya, aku hampir tidak ingat lagi bahwa aku hanya memiliki 4 jari di tangan sebelah kiri. Dan aku baru menyadarinya ketika aku teringat kejadian itu. Allah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Al-Hadis. Jangan katakan ah pada api. Jika kau katakan ah, maka para pendosa akan bergirang dan air mata akan mengalir dengan deras. Saya mengenal seseorang yang buntung tangan kanannya karena didera penyakit kronis. Ia awet rupa, menikah dan dikaruniai banyak anak. Ia bahkan bisa menyetir mobilnya dengan lancar dan melakukan pekerjaannya tanpa kesulitan. Seakan Allah menciptakan 2 tangan untuknya. Terimalah dengan penuh kerelaan dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Al-Hadis. Hiburlah dirimu maka dia akan gembira pada tempatnya. Apakah air mata mampu mengembalikan barang berharga yang telah lama hilang? Alangkah cepat kita mampu beradaptasi dengan realitas. Dan betapa menakjubkan kita mampu menerima kondisi kehidupan baru kita. 50 tahun lampau di dalam rumah hanya ada beberapa alat sederhana. Misalnya alas dari daun kurma, sebuah tempat air sederhana, sebuah periuk dari tanah, sebuah mangkuk ceper besar dan sebuah kendi. Tapi kehidupan tetap berjalan sebab kita rela dan menyerahkan kehidupan kita pada kenyataan. Jiwa akan terus meminta jika selalu kau manjakan. Sebaliknya jika dikembalikan pada yang sedikit, dia pasti akan puas juga. Pernah terjadi sebuah keributan antara 2 kabilah di Kufah, tepatnya di Masjid Jami. Masing-masing pihak telah menghunus pedang dan memasang anak panah. Suasana kian panas, hampir saja tengkorak lepas dari jasadnya. Lalu keluarlah salah seorang dari masjid untuk mencari seorang juru damai yang penyabar. Dia adalah Al-Ahnaf ibnu Qais. Pada saat itu Ahnaf berada di rumahnya sedang memerah susu kambing. Dia memakai pakaian yang harganya tidak sampai 10 dirham. Badannya kurus dan penampilannya memprihatinkan. Ketika dikabarkan tentang apa yang terjadi, ia tenang saja dan tidak kaget. Sebab dia sudah terbiasa menghadapi kesulitan dan hidup dalam tekanan. Ia hanya berkata, insya Allah akan baik-baik saja. Setelah itu disuguhkan sarapannya. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sarapannya hanyalah sepotong roti kering, minyak, garam dan segelas air. Sejenak dia membaca bismillah lantas makan. Selesai makan ia membaca alhamdulillah. Dia berkata, gandum dari Irak, minyak dari Syam, air dari Tigris dan garam Maum adalah nikmat yang tiada tara. Sudah itu ia mengenakan pakaian dan mengambil tongkat, lalu berjalan menuju kerumunan massah. Ketika orang-orang melihatnya, serentak mereka berdesakan untuk melihatnya. Dan baru tenang ketika ia mulai bicara. Spontan ia melontarkan kata-kata tentang perdamaian dan meminta untuk segera bubar. Semua yang terlibat dalam keributan itu pun pulang. Keributan itu kemudian tidak terjadi dan fitnah yang tadi menyulut emosi mereka hilang begitu saja. Bisa saja seseorang mendapat kemuliaan walau dia memakai selendang lusuh dan kantong baju bertambal-tambal. Dalam kisah di atas terdapat banyak pelajaran yang bisa kita dapat di antaranya. Kemuliaan itu bukan dengan kegagahan dan penampilan. Minimnya harta yang dimiliki seseorang bukan petunjuk bahwa dia hidup sengsara. Demikian pula dengan kebahagiaan tidak dinilai dari jumlah kekayaan dan kemegahan. Adapun manusia, apabila Rabb-Nya mengujinya lalu dia memuliakannya dengan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-Ku telah memuliakan aku. Adapun bila Rabb-Nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabb-Ku menghinaku. Al-Fajr 15:16. Nilai manusia sebenarnya adalah bakat-bakat yang terpupuk dan sifat-sifat yang mulia.
bukan pakaiannya, bukan sepatunya, bukan istananya, dan bukan pula rumahnya. Bobot manusia itu terletak dalam keilmuan, kedermawanan, kesabaran, dan akalnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Al-Hujurat 13. Adapun hubungannya dengan bahasan kita bicarakan kali ini adalah bahwa kebahagiaan tidak terdapat dalam kekayaan yang melimpah ruah. Kebahagiaan tidak pula di istana yang demikian megah, tidak juga pada emas dan perak, namun hadir dalam hati dengan keimanan, ridhonya, kelembutan, dan sinarnya. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. At-Taubah 55. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Yunus 58. Biasakan diri Anda untuk menerima qada dan qadar Allah. Apa yang Anda bisa lakukan jika Anda tidak percaya pada qada dan qadar Allah? Apakah Anda akan masuk ke dalam perut bumi? Atau akan mengambil tangga untuk naik ke langit? Semua itu tidak akan berguna dan sama sekali tidak akan menolong Anda dari qada dan qadar Allah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita rela dan kita pasrah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. An-Nisa 78. Di antara hari-hari yang paling mengerikan sekaligus menakutkan dalam hidup saya adalah saat dokter spesialis menyatakan bahwa tangan saudara saya Muhammad harus diamputasi. Saat mendengar kabar ini laksana disambar petir. Namun saya berusaha mengalahkan emosi dan mengembalikan jiwa kepada firman Allah. Tidak sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. At-Taghabun 11. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155-156. Ayat-ayat ini adalah tetesan air yang menyejukkan, sebuah kedamaian, ketenangan, dan kemenangan. Tak ada gunanya bagimu dunia, yang ujungnya hanyalah ketakutan yang sangat kuat dan lubang yang paling kecil. Allah telah memberikan pahala terhadap apa yang kau minta. Dia telah hadir saat umur kita masih kecil, dan kita tidak memiliki siasat untuk berkelit dari itu semua. Siasat kita hanyalah iman dan menyerah kepada qadar. Bahkan mereka telah menetapkan tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka. As-Sukrub 79. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Yusuf 21. Dan bila ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Al-Baqarah 117. Dalam sekali waktu, Al-Kansa An-Nakaiyah mendapatkan kabar bahwa keempat putranya gugur di jalan Allah dalam perang di Al-Qadisiyah. Saat itu yang langsung dilakukannya adalah memuji Allah dan berterima kasih kepadanya atas baiknya rangkaian takdir yang diciptakan Allah, atas pilihannya yang terbaik dan diberlakukannya qada. Hal ini bisa terjadi karena ada dorongan keimanan dari dalam dirinya. Juga sebuah kekuatan dan keyakinan yang tidak pernah surut. Orang sepertinya akan diberi pahala dan akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika dia tidak melakukan itu semua, maka apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus murka, menghardik, berpaling dan menolak, yang berarti kerugian di dunia dan di akhirat? Maka barang siapa rela, dia akan mendapatkan kerelaan itu, dan barang siapa membenci, maka dia akan mendapatkan kebencian itu. Al-Hadis. Sesungguhnya balsam untuk menawarkan musibah dan obat untuk mengurangi tekanan hidup adalah ungkapan kita yang tulus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita semua adalah milik Allah dan makhluknya dan berada dalam kekuasaannya. Kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Semua perkara ada di tangannya dan kita tak punya kekuasaan sedikit pun. Jiwaku yang menguasai sesuatu telah pergi, maka bagaimana mungkin aku menangisi sesuatu jika dia telah pergi? Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya Allah. Al-Qasas 88. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Ar-Rahman 26. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. As-Sumar 30.
Jika Anda dikejutkan oleh kabar bahwa rumah Anda terbakar, anak Anda meninggal, atau harta Anda lenyap, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Tidak ada gunanya lari, tidak ada manfaatnya kabur dan menghindari takdir. Serahkan segala urusan kepada Allah. Terimalah qadar Allah, sadarilah kenyataan yang ada, dan carilah pahala dari peristiwa itu, sebab hanya itu yang ada di hadapanmu. Tidak ada pilihan lain. Ya, memang ada pilihan lain, tapi hina sekali, dan saya peringatkan agar Anda menghindarinya. Pilihan lain itu adalah menyesali apa yang terjadi dan menggerutu terhadap apa yang telah berlalu, serta marah sejadi-jadinya. Tapi apa yang didapatkan dari semua itu? Yang didapatkan hanyalah kemarahan dari Rabb, kebencian dari sesama manusia, pahala yang hilang, dan dosa yang semakin banyak. Lebih dari itu, bencana itu tidak akan pergi, derita itu tidak akan hilang, dan takdir Anda yang sudah seperti itu tidak akan pernah diubah. Maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian ia melaluinya. Kemudian hendaklah dia fikirkan apakah tipu dayanya itu melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Al-Hajj 15.